Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang an. Tadi kita sudah membahas mengenai tentang min, yang dimana min adalah salah satu dari huruf jar. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang an. Oke, kita mulai ya. An bermakna dari. An tanpa harokat dibaca an menjadi an. Silahkan diulangi sendiri, mau di pause videonya atau sambil lanjut silahkan. Kita lihat contoh yang bagian kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An ashabil jahimi. An ashabil jahim. Nah, kita lihat di sini. An-nya dia tanpa harokat. Maka dia tetap dibaca an dan tetap menjadi an. Kita baca keterangannya. An adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Oke. Lanjut. Kita ke contoh selanjutnya. Illa am maw'idati wa'adaha. Baca keterangannya. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Oke. Kira-kira 2 contoh ini saja sudah cukup ya. Karena intinya kita di halaman-halaman ini, fokusnya kita itu membaca kata min atau an dan setelah-setelahnya huruf jar yang lain. Apabila dia tanpa harokat, maka dia dibaca sebagaimana semestinya. Seperti contohnya pada an ini. Apabila dia tanpa harokat, dibaca an menjadi an. Dikasih contohlah seperti ini. Gimana sih rupanya an tanpa harokat? Gimana sih rupanya? Nah, seperti ini. An tanpa harokat, dia dibaca an dan tetap menjadi an. Gitu. Oke, paham ya yang kanan ya? Oke. Lanjut ke yang kiri. An bertemu dengan al dibaca anil. Silahkan diulangi, mau di pause dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari. Faman zuhziha 'anil nar. Nah, kita baca keterangannya. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Oke. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Sama seperti min tadi. Min adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Nah, itu udah 2 huruf jar kita pelajari. Oke. Oke teman-teman, sekarang saya mau kasih satu petunjuk. Tadi di huruf jar yang min dan juga an ada satu fenomena. Apa fenomenanya? Yaitu ada sesuatu kata yang terletak setelah huruf min atau an. Dan kata itu dia berharokat kasroh. Contoh seperti anin nari, anil lagwi, anil zikri, terus anil fahsyai, anil anfali. Nah, di contoh-contoh ini. Ini kata-kata yang dibaca ri, lagwi, zikri, i, dan li, dan sebagainya ini adalah efek dari adanya huruf jar. Jadi, huruf jar itu mempunyai pola. Apabila huruf jar setelahnya adalah kata, maka kata ini biasanya berupa isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Contohnya kayak kata An-nar. An-nar artinya neraka. Neraka itu adalah kata benda. Dan juga contoh-contoh setelahnya. Ini adalah kata benda. Makanya dia disebut dengan isim. Nah, dari sini kita bisa melihat polanya nih. Logika berbahasanya bisa kita tangkap. Gimana logika berbahasanya? Jadi, apabila ada min bertemu dengan isim, maka dia menjadi kasroh. Kalau diistilahkan dalam ilmu nahwunya dinamakan dengan jar. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya seperti
Anil laghwi. Jadi kata an adalah huruf jar. An adalah huruf jar. Al-laghwi adalah isim. Jadi ini polanya. Harfu jarin plus isim menjadi jar majrur. Nah, polanya sama dengannya seperti ini. Nah, gimana cara kita membacanya? Anil laghwi. Nah, seperti itu. Oke. Saya tangkap ya. Anil laghwi. Nah, contohnya yang ini. Oke. Jadi, bisa kita tangkap maupun huruf min ataupun an dan huruf-huruf yang lainnya, maka dia memberikan dampak. Dampaknya apa? Mengharokati bawah kepada isim yang ada setelah huruf jar. Makanya diterjemahkan huruful jar. Di sini huruful jar diterjemahkan dengan huruf jar kata depan. Kenapa? Karena dia terletak di depan satu kata. Kata itu berupa isim. Oke, ini namanya isim. Ini juga namanya isim. Ini juga namanya isim. Ini juga namanya isim. Oke, bisa ditangkap ya. Oke, berarti ini namanya huruf jar. Ini namanya isim. Ada kaidah. Nah, apabila satu isim terletak setelah huruf jar, maka dia hukumnya majrur. Berarti polanya adalah ini namanya jar, ini namanya majrur. Majrur adalah isim yang dijarkan atau isim yang berharokat kasroh karena terletak setelah huruf jar. Maka namanya adalah ismun majrurun. Nah, bisa ditangkap ya. Namanya adalah ismun majrurun. Oke. Namanya adalah ismun majrurun. Isim yang dimajrurkan karena sebab adanya an atau huruf jar yang lainnya. Sama seperti ini. Ingat, an bertemu dengan al dibaca anil, bukan anal dan sebagainya. Berarti di sini ini namanya jar, ini namanya majrur. Ini namanya jar, ini namanya majrur. Ini namanya jar, huruf jar, ini namanya majrur. Kenapa? Karena dia isim. Ismun majrurun bi an. Isim yang majrur karena sebab adanya an. Oke. Bisa ditangkap kira-kira ya. Nah, pembahasan selanjutnya sama. Min juga sama. Silahkan dikembangkan lagi. Nah, terakhir ini pembahasan tentang semua dasar huruf jar. Oke, kita baca dulu. Semua dasar huruf jar memakai dasarnya. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mud munzu rubbal lamu kay wawun wa ta wal kafu wal ba wala ala wa amata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya ada fi an ala mud munzu rubbal lam dan kay wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la'alla dan mata. Kemabnian huruf jar memakai dasarnya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi ayyusakkana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Oke. Nazom ini silahkan diulang kembali dan ini kan ada terjemahannya ya. Nah, di terjemahannya ini silahkan sambil difikirkan apa sih maksudnya nih? Oh, maksudnya ini. Semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Apa sih maksud tersembunyinya? Nanti pelan-pelan kita akan jelaskan. Oke. Kita lanjut lagi ke huruf an. Huruf an bila bertemu dengan man,
maka dibaca amman. Sama seperti sebelumnya. Min bertemu dengan man dibaca mimman. An bertemu dengan man dibaca amman. Nah, tulisannya seperti ini ya. Jangan pernah lupa. Selanjutnya, an bila bertemu dengan ma menjadi amma. Contohnya, amma yasifun. Asal dari kata amma yasifun, an plus ma. Oke, bisa ditangkap ini ya. Konsep-konsep seperti ini, min plus man, min plus ma, mimman, mimma. An plus man, an plus ma, amman, amma. Nah, nanti contohnya di mana? Lihat di dalam Quran banyak. Oke? Oke. Kita lanjut ke huruf jar yang ketiga, yaitu ila. Ila bermakna kepada, pada. Baca. Ila bermakna kepada, pada. Kita baca bareng-bareng. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Nah, langsung. Ilallahi marji'ukum. Ila, baca keterangannya. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Ilal masjidil aqsa. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Walakin yanzur ilal jabali. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Minadh-dhulumati ilan nuri. Baca keterangannya. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Wa ilallahi turja'ul umuru. Baca keterangannya. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Ila siratim mustaqimin. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Nah, contoh-contoh tadi ini adalah ila. Dan kita tidak perlu memperpanjang pembahasan tentang ila. Ingat, oke, kita akan singgung sedikit lagi nahwunya. Apabila ada ila, nah ila ini kan salah satu dari huruf jar ya. Maka setelah huruf jar adalah isim. Dalam konsep nahwu, mereka itu berpasangan. Ada namanya fi'il plus fa'il, mubtada plus khobar, rofa marfu, nasab mansub, terus jazm dengan majzum. Begitu pula jar pasangannya majrur. Majrur itu adalah isim. Nah, dari mana kita tahu kata sirat ini adalah isim, kata Allah ini adalah isim, kata masjid ini adalah isim, kata jabal adalah isim, kata nur adalah isim? Karena salah satu syarat, satu lafaz, salah satu syarat dalam bahasa Arab, kata itu dikatakan isim, dia itu didahului oleh huruf jar. Apabila dia didahului oleh huruf jar, maka kata setelahnya pasti isim. Ingat ya, kata setelahnya pasti isim. Oke, sirat isim, isim, isim. Oke, kita lihat. Maka ini namanya apa tadi? Kita ulang lagi ya. Ini namanya huruful jar. Maka ini disebut dengan majrur. Ismun majrurun. Harfu jarrin ismun majrurun. Ulangi ya. Kita dari sini. Harfu jarrin ismun majrurun. 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 Nah, ini ada min ini. Nah, ini kan dari awal ya. Harfu jarrin ismun majrurun. 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 Ingat, jangan pernah sampai lupa ya. Isim yang terletak setelah huruf jar, maka dia disebut dengan majrur. Oke, paham ya? Jadi istilah-istilah ini akan saya sering ulang-ulang kayaknya ya. Kayak jar, majrur, rofa,
marfu, nasab, mansub, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang sekiranya teman-teman harus mengingat-ingat dan memahami gimana konsep logika yang dibawa buku ini dan logika yang saya bawa ke teman-teman sekalian. Jadi kita belajar ini juga menggunakan logika, bukan cuma semata-mata untuk cari berkah. Kalau teman-teman mau mencari berkah, silahkan membaca Al-Quran. Tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan paham, ya serius saja ini. Kalau mau cari berkah, baca Quran saja. Karena ini nggak ada pahalanya nih kita pelajari kayak gini. Baca Quran tuh udah jelas pahalanya. Sedangkan kayak gini, kita harus paham dulu dan mengamalkan dulu, baru bisa berbuah pahala insya Allah. Oke? Kita baca keterangannya. Oh, ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Oke. Nah, ini latihan memberi makna. Silahkan teman-teman maknakan sendiri. Ilallahi kepada Allah. Ilal masjidi ke masjid. Ilal jabali ke gunung. Ila siratin ke jalan. Kepada jalan. Oke. Nah, ini lihat nih disclaimer-nya nih. Kata yang terletak, kita baca bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng. Kata yang terletak setelah huruf jar berhukum jar atau majrur. Tanda jar di antaranya kasroh, huruf pada huruf terakhir. Maka lihat contoh yang di sini. Ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ila. Dasarnya farfa bi dhammi wansiban fathaw wajur kasron kadhikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskini wa ghairu ma dhukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir rafa dhammah nasab fathah jazam sukun jar kasroh zikirlah Allah dengan tekun. Nah, ilal masjidi dibaca. Nah, ini tutorialnya ya. Ini petunjuk cara penggunaan bukunya. Jadi kayak gini. Ilal masjidi setelah kita membaca ini gini-gini. Kasih urutannya. Ilal masjidi, ila adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Setelah itu kita membaca yang di bawah ini. Ilal masjidi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ila dasarnya. Baru kita baca yang di sini. Oke. Bisa ditangkap ya. Nanti setelah saya kasih contoh, nah baru cara yang seperti ini kita akan terapkan di sini. Oke, pada ala. Jadi yang kesimpulannya an sama ila, ini fokus pembahasannya bagaimana cara membaca ila, an dan ila. Kemudian hal-hal yang sudah dibahas tadi, ya silahkan diulang kembali. Oke, kita lanjut ke ala.